Perkenalkan, saya Inggit Octavia dengan NIM 2301111110021 dari Universitas Karya Persada-Muna. Di sini saya akan melakukan praktek cara melakukan pembidaian. Sebelum kita masuk ke caranya, pertama kita harus mengetahui apa itu balut bidai. Balut bidai adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyokong area yang dicurigai patah tulang. Tujuan dari pembidaian adalah untuk menjaga alami patah tulang agar tidak bertambah parah saat dipindahkan atau saat dibawa di RS. Kemudian saat pembidaian ada beberapa yang harus diperhatikan yang dikenal dengan prinsip balut bidai, yaitu yang pertama, prinsip pertama yaitu bidai yang digunakan harus melewati 3 titik, yaitu titik pertama titik fraktur itu sendiri, kemudian titik kedua titik sendi di bawah fraktur, dan titik ketiga yaitu titik sendi di atas fraktur. Kemudian prinsip kedua, saat melakukan pengikatan tidak boleh terlalu longgar atau terlalu kuat. Dan prinsip ketiga yaitu sebelum dan sesudah melakukan pembidaian kita harus mengecek area arteri neurovaskuler pada pasien tersebut. Baik, kemudian kita akan mempersiapkan alat yang akan digunakan. Alat yang kita butuhkan yaitu pakai instrumen yang berisi handscoon, kemudian terdapat bidai, di sini terdapat 3 buah, kemudian terdapat mitela, 3 mitela, kemudian kasa. Setelah kita mempersiapkan alat, kemudian kita melakukan tindakan. Di sini saya sudah dihadapkan dengan pasien dewasa dengan kondisi airway, breathing, dan circulation dengan kondisi normal, sehingga saya langsung dapat fokus ke fraktur. Sebelum kita melakukan tindakan, kita juga harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pasien. Tapi di sini saya akan melakukan meminta persetujuan kepada pasien. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Inggit Octavia, perawat yang bertugas pada hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan balut bidai yang dimana bertujuan untuk menjaga area yang patah tulang agar tidak bertambah parah. Apakah Bapak bersedia? Baik, setelah pasien bersedia, kemudian kita lakukan tindakan dengan mendekatkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Kemudian setelah kita cuci tangan, kita memasang handscoon. Setelah kita menggunakan handscoon, kita dapat melanjutkan ke tindakan selanjutnya. Yang kedua, area yang akan melakukan pembidaian. Kemudian kita pertama letakkan posisi yang patah pada posisi yang tepat. Kemudian setelah itu kita letakkan, saya di sini meletakkan terlebih dahulu mitela di bawah kaki agar mempermudah saat pengikatan dan mengurangi pergerakan yang tidak perlu, yang dapat memperparah fraktur. Kita letakkan, angkat sedikit, kanan. Jadi kita akan lagi kedua di area sendi di bawah fraktur. Dan mitela ketiga. Lalu setelah kita meletakkan mitela, kita ambil satu bidai, lalu letakkan pada sisi yang patah, dan bidai kedua kita letakkan pula di sisi yang lain. Kita harus di sini saat meletakkan kita harus memperhatikan prinsip balut bidai yang di mana letak bidai harus melewati 3 titik, yaitu titik fraktur itu sendiri, kemudian titik sendi di bawah fraktur, dan titik sendi di atas fraktur. Setelah itu kemudian kita lanjut ke tindakan selanjutnya, yaitu
memeriksa arteri neurovaskuler pada kaki pasien. Setelah kita teraba arteri neurovaskulernya, kemudian kita melanjutkan tindakan mengikat bidai. Kita mengikat dan mengambil kedua sisi, kemudian kita ikat dengan prinsip simpul silang. Dan kita ikat. Kita mengikat di bawah sendi fraktur. Kemudian kita akan mengikat di area atas sendi pada fraktur dengan mengambil dua sisi mitela. Kemudian kita ikat dengan simpul silang. Dan kita mengikat tidak boleh terlalu longgar dan tidak boleh terlalu kuat. Kemudian terakhir kita ikat pada sisi fraktur. Setelah kita mengikat, kemudian kita rapikan ikatan dengan memasukkan ujung-ujung tali di dalam ikatan agar tidak terlihat. Permisi ya Pak. Setelah itu, setelah dirapikan, tidak lupa juga kita harus kembali mengulang mengecek kembali arteri neurovaskuler pada pasien. Kita raba. Setelah teraba, ternyata arteri neurovaskulernya teraba. Kemudian tindakan pembidayaan pun selesai. Kemudian kita kembali merapikan pasien. Misi apa tindakannya sudah selesai. Kita rapikan alat. Kita melepaskan handscone dan melakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian kita memberitahu pada pasien, permisi Bapak, tindakannya sudah selesai. Jika ada yang dibutuhkan, silahkan panggil saya di ruang perawat. Tidak lupa juga kita melakukan dokumentasi atas tindakan yang kita lakukan. Baik, itulah hasil dari demonstrasi pembidayaan yang saya lakukan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.